enggak. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Alhamdulillah, man sebentar, gak apa-apa ibu. Alhamdulillah berkah bisa bertemu sama orang Singkup, Desa Suko, jembatan wasilah. Saya bisa ketemu sama ibu dan bapak karena Bu Haji Nani. Dulu waktu itu saya pernah diundang sama Bu Haji Nani karena dia orang Sunda. Waktu mau berangkat ibadah umroh, dia orang Sumedang, dekat dengan Bandung. Kalau ke saya ke Pangandaran, ke Tasik masih jarak 4 jam. Bisik-bisik, ternyata nggak tahu lewat manajemen saya. Kebetulan manajemennya sekarang ikut mendampingi karena adik saya sendiri, namanya Pak Haji Cecep. Karena saya 3 bersaudara, saya namanya udah tertera Aak Muhibah Nur. Cuma tadi MC kelewat, harusnya manggilnya Hajah Aak Muhibah Nur SAG, Sarjana Alam Gaib. Alhamdulillah, adik saya ada sebulan ke belakang katanya ada yang manggil ke Kalimantan. Siap nggak teteh? Siap. Ternyata pas kemarin jemput di bandara, luar biasa. Yang menjemputnya itu ternyata Ibu Hajah Nani. Doakan semoga Bu Hajah Nani sehat panjang umur. Lanjut saya diistirahatkan di rumahnya Mamah Tuti. Masya Allah, seperti dipila yang gak ada duanya. Ternyata itu rumah, kalau kata orang Sunda, titi mangsa, kenangan. Waktu pertama beliau terang ke Kalimantan, dikasih rumah oleh Waharto yang sekarang sudah meninggal dunia. Ibu mohon maaf, Waharto banyak biasanya kepada orang Kalimantan. Betul, tanpa ada Pak Harto, terang di sini tidak akan sukses seperti ini sekarang. Betul, Pak Harto sekarang ada di alam barca, udah ada di alam kubur. Ternyata apa yang menjadi pahala sama Pak Harto? Mungkin kebaikan yang tidak dirasa sama Pak Harto, perjuangan yang sangat luar biasa dan imigrasi ke Kalimantan Barat. Ibu dan bapak disinggung menjadi sukses, menjadi orang miliarder, menjadi pengusaha besar karena ada beliau. Tepuk tangan untuk almarhum Bapak Harto. Kita ucapkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nggak salah tahun 94 ibu pada kesini ya. 94 saya sudah punya anak satu yang paling gede karena saya sekarang udah punya cucu. 94 melahirkan anak yang pertama. Itu pernah terdengar bahwa ada grup-grup kumpulan tren ke Kalimantan. Masya Allah, mengingat berita-berita itu. Ternyata sekarang ketemu sama orang yang sukses, orang yang ajib, orang yang luar biasa. Sekalipun kita capek dengan taninya, tapi menghasilkan buahnya. Betul?
teringat sholawat versi runtah. Ya, teteh, tadi teh gimana sholawatnya teh? Sok gerak. Apa? Bentar, apa? Siapa? Oh, Bu Haji Nani. Oh, Pak Cecep, mana Pak Cecep? Adik saya, kemana? Mungkin ngumpet, Pak. Kepanasan. Saya dua. Saya AA, namanya sama dengan yang di spanduk. Yang kedua Haji Beben, yang ketiga Haji Cecep. Jadi AA, Beben, Cecep, trio ABC. Bebek Cecep. Kalau tetangga saya namanya Jaja, Lili, Keken, 3 bersaudara. Jadi kalau dipanggil Jali Ken. Alhamdulillah, Bapak terima kasih ya. Bapak dari tadi Bapak udah menikmati itu apa? Matanya nggak berkedip terus ngeliatin saya. Mungkin dia cinta sama saya. Bapak ngeliatin saya anugerah, tapi saya diliatin sama kakek-kakek musibah. Bu, Ibu, katanya tadi versi runtah salawatnya bagaimana itu Nurul Mustafa? Udah. Ibu tahu lagu itu enggak? Anona alus, erong alus. Oh shit. Lanjut. Jangan kepala kenan, lanjut. Hitam pode harap gege ngan hanjaka kalakuan gunta ganti nasirik na umbal minggu entah aku naon no gelis loba muncul entah aku naon no bangor loba salawat, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk grup Qasidah Nurul Mustafa. Lanjut. Apa yang menjadi motivasi ibu bapak jauh berangkat dari rumah datang ke pengaji? Kompak atuh, datang ke pengaji. Bapak tolong jawab, bapak ikhlas berangkat ngaji? Ada yang maksa? Dipaksa, tapi kita semua memaksakan diri. Betul. Apa yang menjadi motivasi untuk bapak memaksakan diri berangkat ke pengaji? Apa ibu yang menjadi dorongan utama dengan kekuatan dada selalu ibu semangat berangkat ke pengaji? Karena kita semua punya anugerah dari Allah Subhanahu. Apa anugerah itu? Adalah kita punya rasa mahabbah. Apa bu? Jawab kompak keras, suaranya apa? Bukan mahadah, mahabbah. Apa? Apa bapak? Mahabbah itu apa isinya? Apa artinya? Mahabbah adalah C-I-N-T-A. Satukan. Jawab dengan jujur, apakah ibu dulu pernah mengalami bercinta? Apakah sekarang cinta ibu masih ada? Wah bohong. Ibu cinta kepada siapa pada hari ini berangkat ke pengajian menjadi siap dan semangat? Kita bukan cinta kepada panitia, kita bukan cinta kepada bapak-bapak banser, melainkan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Jawab, ibu cinta kepada Nabi Muhammad tidak? Sekalipun ibu yang bilang cinta, ibu yang sudah bersuami, ibu takut suami enggak? Jawab satu kali lagi, ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Jawab,
Ibu, ibu cinta sama bapak RT. Ibu cinta nggak sama bapak-bapak banser? Mohon maaf Pak, wanita segini banyak nggak ada yang cinta sama bapak satupun, karena bapak bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu 1 jam udah jangan dikasih air, nggak akan diminum, karena air itu nggak ada yang sesuai keinginan. Itu ada larutan penyegar cap kaki 3. Mohon maaf sekarang saya lagi nggak sariawan. Aduh, mohon maaf Ibu, kebetulan penyakit saya sekarang ngantuk. Jadi kalau ngantuk biasanya obatnya bukan dengan larutan tapi dengan apa? Ada nggak di sini kopi? Oh, kita punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kompak-kompak iringi dengan tempatannya. Rasa cinta sejak lama terus menerus dan abadi takkan hilang sampai datang masa renungkan. Apa ternyata si ibu ini peserta KDI, peserta KDI yang tidak masuk nominasi. Enak itu renungkan. Oh, renungkan, pikir. Cinta kepada Nabi Muhammad sungguh aneh tapi nyat. Jawab, ibu pernah bertemu tidak sama Nabi Muhammad? Jujur, jujur. Ibu sampai saat ini telinga ibu udah mendengar belum suara merdunya Nabi Muhammad? Bapak sampai saat ini telinga bapak, mata bapak pernahkah melihat baginda Nabi Muhammad? Tapi kenapa bapak terlanjur cinta? Kenapa ibu selalu rindu yang semakin menggebu-gebu? Dengan logika kita nikah sama suami nikah is, mungkin ibu karena ada pertemuan. Setelah ada pertemuan timbullah rasa tak kenal sayang tak sayang, ajib begitu namanya. Kalau sudah kenal pasti kamu sayang, kalau sudah mau pasti kamu, lalu cinta pun datang. Oh, tapi mohon saya mau bertanya, cinta ibu sekarang kepada suami masih ada? Jangan bohong, jangan dusta di antara suami. Ibu masih cinta enggak? Pak, jangan kalah sama wanita. Bapak jangan munafik, sesuai dengan hati. Jujur, bapak masih cinta enggak sama istri bapak? Olah, di tengah dia jawab tidak. Mohon maaf Bu, semakin lama semakin tua suami ibu semakin cakep apa semakin rusak? Rusak ya. Makanya mohon maaf Bu, cinta jangan karena rupa. Rupa itu ada rusaknya. Cinta jangan karena harta, karena harta akan ada habisnya. Cinta harus karena siapa? Karena Allah Subhanahu. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Kan suami ibunya juga suka ke hutan ngalah sawit, masak pakai dasi. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang
cinta karena dasi si bukan hihi, kapan hurufnya juga S dan I, si balik. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Yang abadi bukan cinta ibu kepada suami, yang lama bukan cinta bapak terhadap istrinya, yang abadi melainkan cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kopi datang, ngantuk hilang, tapi penyakit yang belum hilang ini nih Bu, saya perih ulu hati. Biasanya kalau perih ulu hati gak sembuh dengan air kopi, biasanya sembuhnya dengan teh pucuk. Lebih baik kopi itu setelannya berdampingan harus dengan susu, karena kopi susu. Beda nggak ibu kopi sama susu? Jawab, siapa yang tahu perbedaan kopi dan susu, saya kasih hadiah. Apa bedanya kopi dan susu? Kopi mah, susu mah bukan. Kurang tepat. Bedanya kopi dan susu, kopinya hitam semuanya, susu mah hitam ujungnya saja. Silakan survei membuktikan. Buka kalau nggak percaya. Bapak jangan sekarang dibukanya, nanti setelah selesai pengajian di rumah. Buka. Kata bapak, mana-mana kopi, mana susu, kita bandingkan. Oh iya, ternyata susu punya ibu hitam ujungnya saja. Bu, ibu, yang abadi cinta tiga apa? Bukan tiga wadah, makanya cinta ada tiga wadah. Emang kopi di wadahan. Ibu, cinta itu ada tiga rupa. Tiga berapa? Satu, yang abadi cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Dua, cinta Allah kepada hamba. Tiga, cinta orang tua terhadap anaknya. Ibu yakin cinta ke suami gak bakalan lama? Betul? Dulu ibu waktu meleman pertama itu nggak pernah bertengkar sama suami nggak? Jangankan bertengkar, ibu mau kentut di hadapan suami malu. 2 hari ibu menahan kentut. Tapi coba sekarang udah 2 melangkah ke depan suami, pepet. Apa kata suami? Kena lepot. Betul. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak jadi pengantin baru, malam pertama silih cubitan. Suami ibu dicubit dengan penuh mesra dan manja karena cubit ada darah keluar. Akit enggak. Suami menjawab tidak. Dikasih lagi betis yang satunya lagi, iwit lagi, aduh, cubit lagi. Coba sekarang bapak bawa istri. Dulu waktu bapak mau nikah, setelah nikah 2 hari 3 hari, lamanya sebulan, pakai motor lem jungkupling main. Ibu ada apa lubang sedikit pun, hati-hati. Celik, akit enggak. Tapi lihat sekarang, ibu udah tua, dibawa sama suami, dibonceng pakai motor kayak bawa karung sawit. Bukannya hati-hati, ada lubang sengaja. Istrinya jatuh, dia tolong nggak? Makanya kamu dari tadi disuruh jangan ikut terus. Wah, dengan bahasa yang kasar, mohon maaf Pak, tuturkan, turuti, taati semua akhlak mulia junjunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ibu suka dimanja nggak sama suami? Suka dimarahin nggak? Dimanja. Nabi Muhammad memanja istrinya bagaimana panggilannya? Ya Humairah, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merah. Ibu pernah dipanggil sama suami ya Humairah? Gak bakalan. Sampai kiamat pun gak bakalan dipanggil ya Humairah, karena mikir suami, masa ya Humairah wajahnya hitam.
Kalau sekarang panggilan istri sama suami itu setelan, papi, mami, papa, mama, abi, umi. Suka ada suami yang manggilnya bunda, bunda, berarti suaminya pandang. Ya kan, mami, papi, papa, mama, bunda, pandang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad cinta kepada umatnya. Pantasan Nabi Muhammad sebelum wafat meninggal dunia, apa pesan Nabi Muhammad? Nitipkan ke Sayyidina Ali. Bahasa Nabi Muhammad, kalimatnya yang dilontarkan dari lisannya, ummati, kompak, ummati, 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 titiplah umatku, titiplah umatku. Yang kedua Nabi Muhammad, as-shalah, as-shalah, nitip sol. Ibu pernah sholat? Suka sholat? Karena itu kewajib. Tapi tolong jawab dengan jujur, ibu suka ada malas akan sholat? Paling malas sholat apa? Subuh. Dan sholat ditambah sholat apalagi sholat apalagi sholat muat. Bukan semuanya, di antaranya. Karena sholat itu banyak. Yang 5 waktu yang fardunya udah males, apalagi melaksanakan sholat yang lainnya. Betul? Karena manusia di alam dunia banyak manusia yang yang melangkah kaki jauh ke kebun sawit mampu, tapi kenapa kaki dilangkahkan ke masjid dekat mendadak lumpuh? Ada yang seperti itu? Ada? Siapa yang memberikan kegagahan kita? Siapa yang memberi kekuatan sama kita? Yang maha kuat bukan manusia, yang maha gagah bukan manusia, adalah Allah Subhanahu. Jangan dibandingkan dengan Allah yang tidak ada bandingannya. Mohon maaf bapak itu gagah, apalagi anak-anak pakai bajunya goreng, dibandingkan dengan cewek-cewek orang mana ini, orang Singkung dan orang Kendawangan, kalah kuatan ibu-ibu. Makanya Nabi Muhammad, mohon maaf bu, bukan saya membela ibu-ibu, dikarenakan saya kaum wanita, tapi ini jelas nyata hadis baginda Nabi tercinta. Nabi Muhammad sebelum wafat meninggal dunia, yang ketiga apa yang dititipkan? An-nisa, 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 nitip perempuan. Mohon maaf, Nabi Muhammad tidak menitipkan laki-laki. Enggak ada Nabi Muhammad meneteskan air mata sebelum meninggal dunia. Ar-rijal, ar-rijal, titip laki-laki, tidak. An-nisa, an-nisa, nitip perempuan, hidup perempuan. Yes. Kompak. Angkat tangannya. Kurang keras. Kenapa banser dari tadi mau? Sekarang disuruh bersuara. Oh, ada satu peringatan di negara Indonesia yang sakutannya dengan kaum wanita. Ada Dharma Wanita. Adakah Dharma pria? No. Dia bapak dengan wanita. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan, al-jannatu tahta aqdabil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki. Tidak ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Surga di atas kepala bapak. Salah. Yes. Bapak. Yang ketiga, peringatan di negara kita ada Hari Apakah di negara kita ada Hari Kartono? Yes. Ada lagi peringatan Hari Id. Adakah Hari Ayah? Silahkan kamu pergi. Bu, ibu, karena mulianya seorang perempuan. Wanita oleh Allah beda diciptakannya dengan laki-laki. Wanita diciptakan dari tulang, kompak dari tulang. Bapak jangan merasa sok gagah karena bapak sakit hati. Kenapa Allah? Saya tidak diciptakan wanita, saya dari tulang kepala. Jawaban Allah jelas, karena wanita tidak diciptakan dari tulang kepala, wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yes.
bisu. Diam Bu, nanti hasil pengajian besok, dari mulai besok jangan masak, karena itu bagian subhat. Hidup, setuju? Yes. Kenapa Bapak bertanya Allah tidak menciptakan wanita dari tulang pundak? Sekuat-kuatnya wanita jangan dijadikan tulang punggung keluarga. Aduh. Kompak Bu? Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Aduh. Kenapa Bapak wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati? Itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Ingat Pak, jagalah istri. Kompak-kompak, jangan kau sakiti tangisan istri, tangisan bidadari. Ketika istri Bapak menangis, bidadari di langit ikut menangis Pak. Istrinya sakit hati sama suaminya, nasi nggak matang ditumpahin sama mejikomnya, sayur keasinan ditambah asin lagi dengan apanya ini. Akhirnya istri Bapak menangis di hadapan apa itu kalau di Sunda hawu, apa di sini dapur. Kata istri Bapak, tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Bu, Ibu pernah Ibu dimarahi suami? Pernah? Saya juga pernah. Mohon maaf, ini untuk panitia harus jadi perhatian. Saya kesini tidak sama suami, sama adik. Takutnya kayak kemarin pengalaman yang menyakitkan hati. Datang ke pengajian, jangan dulu yes. Gak tahu si Bapak mah disuruh yes enggak bersuara, giliran gak disuruh yes. Bu, saya kembali pengajian, pulang pengajian dari Bogor. Suami datang cemberut. Saya tanya, kenapa cemberut terus? Ingin kopi? Enggak. Mau nenen? Enggak. Tawarin. Asal jangan menawarin sama suami lain. Mau nenen? Enggak. Kenapa Bapak? Karena suka manggilnya kadang Papa. Kenapa cemberut? Jawab, dari mana? Ya Allah, habis pengajian. Bohong. Kenapa dibilang bohong? Masa pulang dari pengajian di mobil nggak ada berkat? Mohon maaf panitia. Mohon maaf Haji sama Hadi, mohon maaf. Nanti saya pulang dari Kalimantan, dari Singgung, jangan ada pertengkaran sama suami. Nanti aku ditanya sama suami, Mama ceramah dari mana kalau lama menit 3 hari? Singgung, Kalimantan Barat. Bohong. Kenapa? Masa gak bawa apa-apa? Biasanya kalau pulang dari pengajian suka bawa apa-apa. Ada beras, ada wah segala ada. Gak tahu. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Saya nggak dikasih apa-apa. Insya Allah sekalipun ceramah saya capek berkeringat, insya Allah nanti sama panitia pulang akan dibarokahan, bukan dibayar. Dibayar. Nggak apa-apa, nggak dibayar juga. Yang penting pulang bawa amal. Amplop. Ibu, kita akan mati menghadap Allah Subhanahu. Kebun sawit tidak akan kita bawa mati, betul. Ibu punya kebun sawit 10 hektar, 20 hektar, mati akan bawa kebun sawit, akan bawa mobil, akan bawa perhiasan. Ibu yang punya gelang tolong pudar sekali. Prosotin. Karena gelang emas Ibu tidak akan kita bawa, Ma. Makanya saya sampai saat ini tidak punya gelang, tidak punya perhiasan. Kata Ibu nggak punya uang. Insya Allah pulang dari sini dapat 100 gram.
karena mau dikasih sama panitia. Tapi saya mikir 2 kali. Tadi suami saya telepon, "Ma, nanti kalau pulang dari Kalimantan pasti dikasih sedekah." Jadi, "Mas, saya lawan." Enggak. Tahu kan kita lagi bikin pesantren. Udah 2 tahun bangunan kita belum tuntas-tuntas. Karena uangnya belum terkumpul juga, belum selesai. Karena saya nggak ngajuin proposal. Jadi hasil ceramah kita kasihkan ke material, beli semen, beli apa buat bangun pesantren. Makanya saya tadi bilang ke suami, nggak mau saya beli perhiasan. Mikir 2 kali. Ke Kalimantan bukan jarak dekat. Saya ceramah di hadapan ibu kayak mau melahirkan. Keringat dari atas sampai bawah keluar. Ibu mau tolong jawab, ibu kalau mau melahirkan suka keluar keringat gak? Karena menahan apa? Sakit. Tolong. Para tersangka mikir. Ini pengakuan para korban. Sakitnya minta ampun. Karena yang dikeluarin dari rahim bapak, dari rahim istri bapak, itu besar daripada yang suka masuk ke rahim bapak. Rahim istri. Yang dikeluarin sama ibu dari rahim berat 3 kilo. Tapi yang masuk berapa? 3 on. Betul. Tolong bapak hargailah, sayangilah siap? Setuju? Jagalah istri, jangan kau nodai doanya istri, harumnya surgawi. Bapak sukses nanam sawit sampai bapak jadi miliarder karena ada doa sari sang istri. Kompak atuh. Ibu dari tadi yes. Kayak nggak punya dosa, kasihan si bapak gitu. Pasti kalau dekat sama ibu lah dicekek. Mungkin ibu dibanting kayak Lesti Kejora. Ibu mikir, tolong bu, ibu bisa sukses usaha, ibu punya perhiasan, ibu punya baju mahal, ibu sementara selalu diam di rumah. Yang kerja keras bukan ibu tapi yang kasih uang suami. Tolong hargailah suami. Bu, jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Dengarkan bu, jujur ibu pernah ke Mekah belum? Bu Haji Nani pernah ke Mekah. Di sini banyak yang pernah ke Mekah. Ibu di Mekah itu melihat Baitullah, mencium benda surga, hajar, batu hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali mencium hajar aswad, 70 dosa yang kecil diampuni oleh Allah. Ibu gak pernah ke Mekah. Tolong setiap pulang pengajian kecup kening suami, jangan senyum, mikir, buktikan. Ibu nanti pulang dari sini ikat tangan suami, ikat kaki suami, rebahin di atas ranjang. Kata ibu, diam suami aswad, kecup keningnya. 1 kali mencium kening suami, pulang pengajian 70 dosa ibu diampuni oleh Allah. Yes, bapak tuh yes. Ibu nanti bapak sini pak, 70 dosa hilang diampuni 140. Makin sering nyium suami keningnya dicium, makin banyak yang hilang dosa ibu. Apalagi kening suaminya itu, anggaplah dia hajar aswad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas ibu, jangan mentang-mentang kita kaya ternyata hidup di dunia tidak akan selamat. 1, banyaklah sedekah. 2, punya ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang soleh. Bagaimana ibu bisa punya anak yang soleh? Di sini ada pendidikan, teteh asih, mama asih, punya TKA, TPA. Tolong masukin ke lembaga pendidikan agama. Atibu auladakum hubbillah wa hubbi nabikum wa qiraatil Quran. Didiklah anakmu cinta Allah, cinta Nabi, cinta Al-Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semangat, angkat tangan semuanya. Izinkan
surga duluan adalah Siti Khadijah, karena Siti Khadijah berani menghabiskan harta demi agama, berani menghabiskan dunianya demi agama. Tolong ibu habiskan dunia untuk anak soleh dan solehah. Wafat ibu, bapak meninggal dunia, apa yang mengantarkan kebahagiaan, kebahagiaan kita di akhirat melainkan sedekah ibu dan bapak, syariah ibu dan bapak, ilmu yang bermanfaat, doa-doa anak yang soleh. Mudah-mudahan semua pengorbanan panitia, ibu dan bapak pada acara rutinan pengajian ta'arufan, mudah-mudahan dijadikan amal ibadah tabungan di akhirat menjadi pahala oleh Allah, digantikan nanti yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Bu, ibu, tadi kata MC harus sama doa, tapi mohon udah capek. Ini udah 1 jam lebih. Biasanya ceramah saya 1 jam, ini udah lebih seperempat jam. Mohon maaf panitia, yang 1 jamnya jatah biasa, tapi yang 15 tuh jadi error karena belum makan. Yang 15 menitnya itu bukan jatah tapi lembur. Bu, ibu, sering-seringlah ngaji, sering-seringlah ke tempat majlis ilmu biar kita dapat doa, bukan duit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, saya insya Allah habis asar pulang ke bukan ke Kalimantan dulu, Pangkalan Bun. Besok terbang. Ibu mau ikut ke Pangandaran? Ibu tahu Pangandaran nggak? Di Pangandaran ada apa? Ada laut, ada pantai. Makanya saya dari rumah ke pantai 3 kilo jaraknya. Alhamdulillah saya mah sama Nyi Roro Kidul itu adik kakak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Pangandaran. Pangandaran. Bapak dari mana aslinya? Dari Tasiknya di mana, Pak? Sodo. Saya kemarin ke Bojonggambir, ke Sodo, ke Singajaya. Kan jalannya di Talaju. Ya, Bapak terima kasih. Ternyata ketemu orang Tasik. Saya aslinya orang Tasik, Pak. Dari Cimahi, Pesantren Al Abror. Jadi kalau ibu orang Jawa, anaknya yang tinggal di Jawa nggak ikut ke sini, mau dipondokin ke pondok saya aja. Doain lagi bangun pondok lagi. Assalamualaikum, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Bu, ibu, terima kasih dengan silaturahminya. Mudah-mudahan syariatnya para panitia, hakikatnya Allah yang mengumpulkan kita. Semoga Allah mengumpulkan kita sampai ke jannah, ke surga. Untuk doa, Pak Kiai setempat ada, tolong kita hargailah. Ibu jangan dulu berangkat, jangan dulu pulang, sahabat belum dong. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Ibu berangkat dari rumah ke sini diampuni dosa. Mudah-mudahan ibu yang pulang dari tempat pengajian mendapat ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ustazah Aa yang telah banyak menyampaikan ilmunya yang bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk doa kami persilahkan kepada Bapak Solehuddin.